Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon urapan-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menerima pewahyuan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9. 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9 berkata, "Maka datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudaraku, kisah firman Tuhan di atas berbicara tentang perjumpaan Nabi Elia dengan seorang janda di Sarfat di wilayah Sidon. Nah, menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan seorang janda di Sarfat itu? Siapakah janda itu? Untuk menjawab pertanyaan ini saudaraku, pertama-tama kita harus memahami konteks ayat tersebut. Sebelum Tuhan berperkara dengan janda di Sarfat melalui Nabi Elia, keadaan bangsa Israel pada waktu itu sedang dilanda hukuman daripada Tuhan. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dan Tuhan memakai Nabi Elia untuk menyampaikan pesan hukuman itu kepada Raja Ahab. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Saat itu orang Israel telah terjatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dengan meninggalkan Tuhan. Tentu saja sikap bangsa Israel ini karena pengaruh dari Raja Ahab itu sendiri. Sebab pada waktu itu Raja Ahab membangun kuil Baal dan patung Aserah dan meminta orang-orang Israel untuk menyembahnya. Akibat dari tindakan itu saudaraku, Tuhan kemudian menghukum mereka dengan kekeringan yang luar biasa. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun, sehingga bahan makanan dan minuman sangat sulit didapat oleh orang Israel. Namun demikian saudara, Tuhan ingin memelihara Nabi Elia, sebab dialah salah satu nabi yang dengan setia melayaninya di tengah-tengah bangsa Israel, dan bagaimana ia selama ini telah berjuang melawan nabi-nabi palsu dan melawan kezoliman dari pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Untuk memelihara Nabi Elia itulah saudaraku, maka Tuhan kemudian menyuruh ia pergi ke sungai Kerit terlebih dahulu, karena di sungai itu ia akan mendapat minum dan akan dipelihara Tuhan melalui burung gagak yang telah diperintahkan untuk memberi ia makan. Namun demikian, selang beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Setelah itu Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat yang adalah wilayah Sidon, karena di sana Tuhan sedang ingin memelihara dia dan juga sedang ingin memelihara seorang janda yang imannya teguh kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan janda di Sarfat, Tuhan sedang mengerjakan dua perkara. Yang pertama untuk memelihara Nabi Elia, tetapi yang kedua juga untuk memelihara janda di Sarfat itu. Karena kemudian kita mendapati fakta bahwa janda itu ternyata memiliki iman yang begitu teguh kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya akan karya Allah bagi hidupnya. Yang kedua yang harus kita pelajari bahwa memang kita tidak mengetahui siapa janda itu sebenarnya. Alkitab tidak menyebut namanya, tidak menyebutkan ciri-ciri fisik atau usia yang bersangkutan. Penulis Alkitab hanya memberikan gambaran secara tidak langsung mengenai keadaan ekonominya yang mengalami kemiskinan. Janda di Sarfat ini, saudara-saudara, adalah seorang perempuan yang bukan orang Israel. Ia orang Sidon. Sidon sendiri merupakan pusat pemujaan dewa Baal yang merupakan tempat asal dari Ratu Isabel.
1 Raja-Raja 16 ayat 32. Namun di tengah-tengah kehidupan yang demikian, luar biasanya janda itu memiliki iman dan kepercayaan kepada Allahnya orang Israel. Perjumpaannya dengan Nabi Elia telah memulai kehidupannya yang baru, di mana ia belajar percaya akan kekuasaan Allah, akan penyertaan Allah yang maha tinggi, dan bahwa Allahnya orang Israel sanggup mengerjakan perkara-perkara hebat dan luar biasa, bahkan sanggup memelihara dirinya yang dalam keadaan terpuruk dan hancur, namun dipulihkan dan bahkan menerima kelimpahan daripada Tuhan. Kisah ini ingin menggambarkan betapa hati Tuhan juga tertuju kepada orang-orang kafir, orang-orang yang dianggap tidak menjadi bagian daripada umat Allah. Justru cerita ini ingin menggambarkan bahwa hati Allah menjangkau bangsa-bangsa, hati Allah menjangkau mereka yang papa, mereka yang tidak kenal Tuhan, dan bahkan mereka yang mungkin dianggap sebagai orang asing. Oleh sebab itu, saudaraku, pembacaan firman Tuhan ini juga memberikan kita pengertian bahwa hati Tuhan ada di dalam diri orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap sebagai bukan umat Allah. Namun demikian, ternyata diam-diam mereka yang kita anggap bukan umat Allah itu memiliki iman dan kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, saudaraku, mengapa Tuhan mengirim Elia untuk mendatangi janda di Sarfat, karena Tuhan ingin menyelamatkan hidupnya. Yang ketiga, belajar dari kisah tersebut di atas, saudaraku, kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang peduli, memiliki Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Di satu sisi memang Dia akan memberikan hukuman untuk tindakan dosa dan ketidaktaatan umatnya, tetapi di sisi yang lain Ia juga menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah, sekalipun mereka mungkin kita anggap sebagai orang yang bukan bagian dari umat Allah. Tetapi hati Tuhan juga tertuju dan mengasihi semua orang-orang yang membutuhkan kasih, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan lawatannya. Karena itu, saudaraku, baiklah kita mempercayai sepenuhnya akan kasih Tuhan, akan karya keselamatan, dan bahkan akan pemeliharaannya dalam hidup kita. Bukan hanya untuk kita saja, saudara-saudara, Tuhan juga rindu, Tuhan mau kita bergerak keluar menjadi berkat untuk orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan kita. Supaya dengan demikian kita dapat memuliakan Allah dan olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan, dan kami rindu karya-Mu juga dapat Engkau nyatakan bagi mereka yang membutuhkan kasih-Mu melalui tangan kami dan melalui hidup kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkah Tuhan ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.
seribu hari berada di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu.